Bila mari belajar pada pagi hari ini dengan berdoa. Doa dan mati mulai. Selamat pagi. Terima kasih sudah masuk. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran agribisnis tanaman sayuran yang melanjutkan ke KD yang selanjutnya. Kemarin kan kita tentang bedengan, sekarang yang ini. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan kita selalu sehat terus, jaga kesehatan, tetap jaga pola makan, jangan banyak begadang ya. Terus tetap prokes. Nah, materi pada pagi hari ini kita membahas tentang perlakuan khusus benih ya. Sebelumnya siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Linda kemana? Linda izin ya. Nah, sebelum kita mulai, siapa yang ingat pembelajaran minggu yang kemarin? Tentang apa kita? Pembuatan? Siapa yang mau mengungkapkan dulu tentang pengertian pembuatan bedengan? Saya menjawab, Siti Ayu. Bedengan adalah area tanam atau tempat tumbuh tanaman yang sudah diolah disesuaikan dengan tanaman yang akan ditanamnya. Tanah yang sudah diolah ditata alur, bentuk dan ketinggiannya. Dengan kata lain, bedengan atau guludan. Betul tadi kata teman kalian Ayu bahwa apa bedengan? Tempat yang sudah kita siapkan untuk tanaman yang akan kita tanam. Selanjutnya, siapa lagi yang masih ingat tentang sistem bedengannya? Oh, Rini. Izin menjawab. Sistem bedengan yang digunakan adalah guludan, yaitu kondisi tanah. Dibentuk sebuah gundukan atau guludan yang sudah disesuaikan dengan 1 jenis tanaman, 2 kondisi tanah, 3 luas lahan. Berapa yang harus diperhatikan ya? Tadi kata teman kalian yang harus diperhatikan kondisi tanah, luasnya dan tinggi bedengan. Kemudian siapa lagi yang masih ingat? Nah, silakan. Izin menjawab. Membuat bedengan berdasarkan jenis tanamannya, ada 3 tipe bedengan. Yang pertama, single row, 1 baris tanaman. Yang kedua, double row, 2 baris tanaman. Yang ketiga, triple row, 3 baris tanaman. Sekian. Apa tadi katanya jenis bedengan? Apa aja? Kalau single row untuk 1. Kalau double row, kalau triple row, nah itu jenis bedengan yang sudah kemarin kita bahas. Kemudian yang terakhir, materi minggu kemarin tahapan. Izin menjawab. Tahapan pembuatan bedengan. 1. Sanitasi. 2. Pengukuran. 3. Pembajakan. Yang keempat, pemberian pupuk dasar. Dan yang kelima, pembuatan bedengan. Sekian. Terima kasih. Pertama apa? Pengukuran dulu, kemudian sanitasi, pembajakan, apalagi? Pemberian pupuk dasar dan pembuatan bedengannya itu sendiri. Nah, ya. Nah, sekarang kita masuk ke kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pertama, kalian menganalisis perlakuan khusus benih tanaman secara kimia, fisik, mekanis pada tanaman sayuran. Di sini kita mengambil tanaman pare, kemudian oyong dan cabai ya, yang akan kita berikan perlakuan khususnya. Nah, yang ke 4.4-nya kalian melakukan perlakuan khusus benih secara kimia, fisik, dan mekanis. Jadi nanti kita praktek ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, pertama, peserta didik mampu memahami teknik perlakuan khusus benih secara fisik, mekanik, dan kimia.
Jadi kalian diharapkan mampu memahami ini. Kemudian yang keduanya apa? Peserta didik mampu menjelaskan perlakuan khusus benih tanaman. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami faktor perlakuan benih sesuai secara kimia, fisik, dan mekanis. Nah, ini yang tujuan keempat dan kelima, ini tujuan kalian keterampilannya mampu melakukan perlakuan khusus benih secara fisik, kimia, dan mekanis. Dan yang terakhir, mampu melakukan perlakuan khusus secara tadi fisik, kimia, dan mekanis. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, biar lebih termotivasi bahwa kita ini harus, mengapa sih kalian harus menuntut ilmu ya, dari sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ilmu pengetahuan adalah kehidupan pikiran. Jadi kan kalian ini sebagai manusia memiliki akal ya, yang akal itu harus diisi dengan pengetahuan sebagai agar otaknya hidup, tidak mati ya, jadi terus berkembang. Itu yang membedakan kalian dengan makhluk lain seperti hewan atau tumbuhan. Jadi manusia memiliki akal yang harus diisi dengan pengetahuan, pengalaman yang nantinya adalah menjadi yang memberikan kehidupan bagi pikiran kalian. Sudah siap? Ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai? Sudah siap ya? Nah, kalian coba perhatikan gambar berikut. Nanti kalian kita diskusikan dulu. Setelah ini diskusikan mengenai gambar di depan ini. Perhatikan gambar ini, proses apa yang digambarkan pada gambar tersebut. Ini benih apa nih? Jagung. Diberi apa ini? Ini mengalami perlakuan secara kimia. Nah, nanti kalian diskusikan dengan gambar ini. Materi nanti kita dibahas lagi. Hasil dari diskusi kalian nanti presentasikan di depan ruangan ya. Nah, kemudian ada faktor permasalahan yang harus kalian pecahkan pada pagi hari ini dengan observasi ya, atau melakukan praktek, melakukan pengamatan lalu diskusi. Adalah apa? Faktor apa yang mempengaruhi terhambatnya benih untuk berkecambah? Mengapa perlu melakukan perlakuan khusus benih? Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melakukan diskusi dan praktek. Ya, untuk sesi sekarang kita lakukan diskusi sesuai kelompok yang kemarin, kelompok 1, 2, dan 3. Kita lakukan diskusi sekarang. Untuk sesi sekarang kita tutup dulu. Ya, terima kasih. Silakan kita langsung lanjutkan ke diskusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 akan menjelaskan tentang perlakuan benih secara fisik. Perlakuan fisik adalah perlakuan yang dilakukan terhadap benih dengan memberi tindakan fisik. Tujuan benih: 1. Untuk mempercepat terjadinya proses perkecambahan. 2. Untuk mematahkan dormansi benih. 3. Untuk mencegah adanya patogen atau hama yang terbawa benih. Lanjut yang kedua, bisa dilihat sini. Jenis dan bahan alat yang digunakan. 1. Nampan plastik. Yang kedua, kertas buram atau pengganti kertas menerang. Yang ketiga, gelas ukur atau baskom plastik. Yang keempat, gunting kuku. Yang kelima, alat tulis. Dan yang keenam, biji tanaman tomat. Selanjutnya, prosedur dan langkah perlakuan khusus benih fisik atau fisik. Baik, lanjut. Di sini saya akan mencontohkan perlakuan terhadap benih fisik. Yang pertama, benih dimasukkan ke dalam air panas selama 30 menit sampai 1 jam. Terus benih ditiriskan sebelum disemai. Dan yang terakhir, perlakuan yang kita berikan yaitu menggunakan air panas dan tujuan memecah dormasi benih tersebut. Berikut kita akan mencontohkan. Saya akan menjelaskan kesimpulan yang tadi sudah dipresentasikan oleh rekan saya. Kesimpulannya adalah pengertian perlakuan fisis adalah perlakuan yang dilakukan terhadap benih dengan memberi tindakan fisis. Di dalam perlakuan fisis dapat dilakukan dengan 1. Perendaman air panas. 2. Perlakuan dengan temperatur tertentu. Dan ada tujuan khusus perlakuan benih, diantaranya 1. Mempercepat proses perkecambahan. 2. Mematahkan dormansi benih dan patogen. Sekian, terima kasih. Nah, tadi penampilan dari kelompok 1 ya. Selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya dulu, siapa? Siap, izin bertanya. Bagaimana cara melakukan perlakuan khusus secara fisik pada tanaman? Baik, saya akan menjawab. Cara memberikan perlakuan khusus secara fisik pada tanaman adalah pelilitan batang, pelukaan batang, dan pemangkasan, penyerbukan buatan, dan perendaman benih dengan air panas atau dingin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Tujuan perlakuan khusus benih. Tujuan perlakuan benih antara lain: 1. Untuk mempercepat terjadinya proses perkecambahan. 2. Untuk mematahkan dormansi benih. 3. Untuk mencegah adanya kelebihan dan kekurangan secara kimia. 1. Mudah didapatkan di berbagai tempat. 2. Zat lebih cepat bereaksi pada tanaman yang diberi pestisida. 3. Kemasan lebih praktis. 4. Bersifat tahan lama untuk disimpan. 5. Daya racunnya tinggi, langsung mematikan bagi serangga. Kekurangan: hama menjadi kebal, resisten. 2. Penumpukan residu bahan kimia di dalam hasil panen. 3. Pencemaran lingkungan, air dan tanah oleh residu bahan kimia. 4. Tidak ramah lingkungan. 5. Harganya mahal. Jenis alat dan bahan: 1. Nampan plastik. 2. Kertas buram,
plastik, kertas merang, gelas ukur, baskom plastik, gunting kuku, alat tulis, biji tanaman pare, dan Saya MS akan oil. melakukan teknik perlakuan khusus. Prosedur dan langkah kerjanya. A. Benih pare direndam dalam larutan asam sulfat pekat selama 20 menit sebelum ditanam. B. Benih jagung sebelum disimpan diberi fungisida redomil dengan konsentrasi 100 gram benih atau 1 gram fungisida. C. Untuk mencegah serangan penyakit, rendam benih dalam larutan fungisida dan bakterisida sekitar 2-3 gram liter. Nah, ini contohnya. Pertama-tama, benih dimasukkan ke dalam wadah. Direndam menggunakan larutan JPT, zat pengatur tumbuh atau hormon Biotogrow, selama 30 menit sampai 1 jam, lalu ditiriskan sebelum dilakukannya persemaian. Saya akan melanjutkan yang tadi disampaikan oleh teman saya. Faktor yang mempengaruhi benih untuk berkecambahan. Faktor yang mempengaruhi proses berkecambahan adalah gen, hormon, dan lingkungan. Gen dan hormon merupakan faktor internal penentu berkecambahan. Adapun faktor lingkungan adalah air, cahaya, nutrisi. Saya akan melanjutkan kesimpulan dari kelompok 2. Pengertian perlakuan benih secara kimia adalah perlakuan dengan menggunakan bahan kimia. Maksud dari perlakuan bahan kimia adalah untuk menjadikan agar kulit benih menjadi lebih lunak sehingga mudah dilalui air pada waktu penyerapan, untuk mencegah atau memberantas patogen yang terbentuk oleh benih. Sekian dari kelompok kita, kelompok 2. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi penampilan dari kelompok 2, tepuk tangan dulu biar semangat. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan yang akan bertanya dulu. Ya, Silahkan. izin bertanya, apa manfaat diberikannya zat pengatur pada benih? Saya akan menjawab dari pertanyaan saudara Lini. Zat pengatur tumbuh kimia memiliki kandungan yang mudah terurai sehingga mineral di dalamnya dapat dengan cepat terserap oleh tanaman, membuat tanaman tumbuh lebih cepat dan sehat, juga terhindar dari hama penyakit. Pemupukan kimia lebih efisien jika dibandingkan dengan pupuk organik. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, itu pemaparan dari kelompok 2. Sekarang kita lanjut. Kita batasi saja ya pertanyaannya, dari satu kelompok hanya satu saja supaya tidak terlalu banyak waktu yang terbuang ya. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke sesi terakhir, yaitu kelompok 3. Silahkan kepada kelompok 3 dipersilahkan. Silahkan kelompok 2 kembali. Oke, ini penampilan dari kelompok 3 ya, sebagai kelompok terakhir yang akan menyampaikan presentasi pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya kita kasih semangat dulu kelompok 3. Ya, kepada kelompok 3 waktunya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota 6 orang. Yang pertama Rangga Yuda, yang kedua Rini Wulandari, yang ketiga Gigin Purnama, yang keempat Bulan Permatasari, kelima Adin Raihan, 6 Vicky Taufik. Di sini kami akan menjelaskan tentang perlakuan benih secara mekanis. Tujuan perlakuan khusus benih untuk mempercepat terjadinya proses perkecambahan. Yang kedua, untuk mematahkan dormasi benih. Yang ketiga, untuk mencegah adanya patogen yang terbawa benih. Jenis dan bahan alat yang digunakan. 1. Nampan plastik. Kedua, kertas buram.
atau pengganti kertas merang. 3. Gelas ukur atau baskom plastik. 4. Gunting kuku. 5. Alat tulis. 6. Biji tanaman pare dan emes atau oyong non biji air. Prosedur yang langkah perlakuan khusus benih mekanis. Ini saya akan melanjutkan yang teman saya tentang teknik perlakuan benih mekanis. Adapun yang dapat dilakukan dengan perlakuan mekanis antara lain mengikir, yang kedua menggosok kulit benih dengan amplas, yang ketiga melubangi kulit benih dengan pisau dan menggoncang benih. Ya, di sini saya akan langsung mempraktekkan bagaimana cara mengupas kulit benih emes. Hasil kesimpulan dari kelompok 3. Kesimpulan tentang perlakuan benih mekanis. Proses perlakuan benih secara mekanis adalah proses di mana benih yang keras dapat diubah ke proses pelunakan berdasarkan caranya. Mengapa kita menggunakan perlakuan khusus secara mekanik? Karena pada benih tersebut memiliki tekstur kulit yang keras, sehingga jika tidak dilubangi atau dipecahkan, kulitnya akan lama untuk tumbuh. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Siap. Izin bertanya, mengapa kalian menggunakan perlakuan mekanis? Izin menjawab dari pertanyaan Tauji Ahmad. Mengapa kita menggunakan perlakuan khusus secara mekanik? Karena pada benih tersebut memiliki tekstur kulit yang keras, sehingga jika tidak dilubangi atau dipecahkan kulitnya, benih akan lama untuk tumbuh. Sekian, terima kasih. Demikian tadi penampilan dari kelompok 3. Berikan tepuk tangan dulu pada kelompok 3. Silakan kelompok 3 boleh kembali ke posisinya masing-masing. Terima kasih atas penampilan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang Bapak akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran pada pagi hari ini. Pertama, tadi setelah kalian simpulkan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ada kesimpulan, 4 kesimpulan ya. Pertama, tujuan dari perlakuan khusus benih. Pertama, tujuan dari perlakuan khusus benih yaitu untuk memecahkan dormansi benih. Kemudian yang keduanya untuk mencegah bila ada patogen atau hama penyakit yang ada dalam benih tersebut. Nah, kemudian untuk yang menggunakan secara fisik yaitu untuk mempercepat tumbuh ya. Jadi mempermudah melunakkan kulitnya, kemudian memecahkan kulit yang keras sehingga ketika melakukan persemaian air masuk maka benih akan cepat tumbuh. Itu tujuan dari perlakuan benih yang kita lakukan tadi. Nah, kemudian apa kita jadi mengetahui arti dormansi benih ya, yaitu di mana kondisi benih dalam keadaan tidur atau belum siap untuk tumbuh ya. Mesti kita berikan perlakuan khusus dengan secara fisik, kimia atau mekanik. Nah, yang ketiga ada faktor yang menjadi penyebab mengapa kita harus memberikan perlakuan khusus tadi. Pertama, faktornya apa? Adanya dormansi benih. Yang kedua adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan mencegah patogen yang ada di dalam benih tersebut. Nah, yang terakhir kita tadi melakukan 3 jenis perlakuan. Yang pertama apa? Perlakuan secara fisik, kemudian perlakuan secara mekanik, dan perlakuan secara kimia. Nah, sebelum berakhir nanti
Bapak akan kirim link untuk kalian kerjakan ya, untuk soal evaluasi. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan penyiapan persemaian. Jadi nanti setelah benih ini yang kita lakukan perlakuan, kita langsung lakukan persemaian. Terima kasih, tetap semangat. Silakan kepada KM pimpin doa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan.